Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan saya hormati. Sebelumnya kita memulai mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah Funatala SMH. Saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu sekalian dalam perkara nomor 168 garis miring perdata garis miring 2003 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya saya mempersilakan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rauda Truvia, saya di sini sebagai tergugat. Nama saya Nurmala Putri Putri, saya di sini sebagai tergugat. Baiklah, jika begitu dikarenakan ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses peradilan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi pengadilan. Nah, manfaat dari mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa secara tertutup, lebih sederhana, cepat dan biaya ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik antara para pihak. Wajib ibu-ibu ketahui pada dasarnya mediasi ini bersifat tertutup, kecuali ibu-ibu berkehendak lain, dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu antara lain imparsial, yaitu berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir, kaukus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah antara para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud dan tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resmi perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah ibu mengerti tentang pelaksanaan mediasi hari ini? Mengerti. Baik, karena ibu sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Jumat 29 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tidak keberatan. Pada pertemuan kedua mediasi ini akan dilaksanakan penyampaian resmi perkara dan usulan perdamaian dari para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resmi tersebut dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang fisik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam pembicaraan. Baiklah, apakah ibu setuju dengan peraturan ini? Ya, saya setuju. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir pada pertemuan yang tadi saya sebutkan sesuai dengan Perma nomor 1
tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan, untuk mengetahui identitas masing-masing pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal serta tata tertib selama mediasi. Sedangkan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dari pembacaan resume perkara masing-masing pihak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kembali. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak boleh merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan itu. Saya harap ibu-ibu sekalian bisa menikmati tata tertib tersebut. Untuk memulai mediasi, maka saya izinkan kepada penggugat terlebih dahulu untuk memberikan keterangan. Baik, jadi begini, saya dengan malam melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah dan sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris Ibu Rahmawati SHMKM dengan nomor 124/2020 tanggal 18 Juni 2020. Pada waktu itu, Ibu Mala membayar uang muka seharga 200 juta rupiah. Nah, secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat. Nah, tanggal 11 Agustus 2020, Ibu Mala dengan partnernya membayar sisa pembayaran pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Tapi ternyata 2 lembar cek itu tidak bisa dicairkan dan saya merasa dirugikan akan hal tersebut. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi dari Ibu Iva dan Ibu Maya ini bersifat apa? Objeknya yaitu rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jaksel dengan sertifikat hak milik nomor 2233 luas 265 meter persegi. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Ibu Iva dengan Ibu Maya telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli yang terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan sertifikat hak milik nomor 2233 dengan luas 260 meter persegi. Dengan tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta dan tahap kedua yaitu dengan 2 lembar cek yang besarnya masing-masing 85 juta dan 65 juta. Akan tetapi saat pencairan 2 lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dinyatakan tabungan biro itu tutup. Apakah benar, Ibu? Iya, benar, Pak. Lalu solusi apa yang diinginkan dari Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini karena cek yang Bu Mala berikan tidak bisa saya cairkan, sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Benar, Ibu. Ya. Oke, baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Maya untuk menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar saya melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Iva dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Ibu Iva, yaitu di hadapan notaris Bu Rahmawati SHMKM dengan nomor 124/2020 tanggal 18 Juni 2020. Saya telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Iva sendiri. Bisa tolong dibacakan terkait 2 lembar tersebut? Cek nomor XP 279269 tanggal 18 Agustus 2020 BCA sejumlah 85 juta rupiah dan cek nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus 2020 BCA sejumlah 65 juta rupiah atas nama saya sendiri. Lalu kenapa ada pertanyaan dari pihak bank yang menyatakan tabungan biro milik Bu Maya ini? Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam pembuatan cek tersebut ada kekeliruan, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Oke, dapat saya simpulkan bahwa Ibu Iva membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Bu Maya. Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki oleh Ibu Iva dan SHM rumah yang merupakan objek transaksi. Bu
Maya telah membayar uang muka sebesar 200 juta secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 18 Desember. Dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama bahwa Bu Maya mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga cek tidak bisa dicairkan oleh Ibu Iva. Apakah benar begitu Ibu Maya? Lalu solusi apa yang Bu Maya ingin dari mediasi ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saya dengan Ibu Iva. Bahwa saya ingin meminta maaf secara tulus kepada Ibu Iva karena kekeliruan saya, dan saya akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena kekeliruan ini, saya mohon kepada Ibu Iva untuk memberikan waktu kepada saya selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana dengan Ibu Iva? Apakah Ibu Iva bersedia memaafkan Bu Maya dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Bu Maya untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Baik, karena Bu Maya dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya maafkan. Dan saya setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada Bu Maya. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat, bahwa pihak tergugat dan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah, bahwa pihak penggugat dengan tergugat sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Inilah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Ibu Iva dan Ibu Maya, setelah adanya kesepakatan perdamaian inilah, apakah Ibu Maya dan Ibu Iva merasa puas dengan kesepakatan ini? Saya puas. Baiklah, selanjutnya kita akan membicarakan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja? Pak Mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Oke, saya jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat, yaitu Ibu Iva, wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu Ibu Iva dan Bu Maya. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Apakah Ibu Iva dan Ibu Maya mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Saya ngerti. Saya beri waktu 2 menit kepada Ibu Iva dan Ibu Maya berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini bukan ke akta perdamaian atau tidak. Baik, bagaimana Ibu Iva? Apakah Ibu Iva ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akta perdamaian? Iya, saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana Ibu Maya? Saya juga ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Setelah kesepakatan perdamaian dibuat oleh mediator dan ditangani oleh kedua belah pihak, dan mediator baiklah, saya akan mengatakan terima kasih banyak kepada Ibu Iva dan Ibu Maya atas tingkat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukannya solusi dari permasalahan. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi. Saya selaku mediator meminta maaf apabila kesalahan dan